Di video kali ini, kita akan membahas tentang korundum, salah satu mineral terkeras di dunia yang melahirkan dua batu permata terkenal, safir dan ruby. Kita juga akan mengulas efek star yang memukau serta bagaimana batu ini terbentuk di alam. Yuk, langsung saja kita mulai. Apa itu korundum? Korundum adalah mineral aluminium oksida dengan sistem kristal trigonal, memiliki tingkat kekerasan 9 pada skala Mohs, menjadikannya batu terkeras kedua setelah berlian. Korundum murni sebenarnya transparan, tetapi warna muncul karena adanya elemen jejak seperti besi, titanium, kromium, dan vanadium. Proses terbentuknya korundum. Korundum terbentuk dalam lingkungan metamorfik dan pegmatitik, terjadi melalui proses kristalisasi dari cairan magma, atau aktivitas metamorfosis yang menghasilkan tekanan dan suhu tinggi. Tiga faktor kunci yang diperlukan untuk pembentukan korundum primer adalah ketersediaan aluminium yang melimpah, lingkungan yang miskin silika, suhu dan tekanan tinggi. Lokasi tambang terkenal diantaranya terletak di negara Myanmar, Sri Lanka, Madagaskar, Thailand, dan India. Karakteristik umum korundum. Korundum sangat keras, dengan rating 9 pada skala Mohs, menjadikannya sangat tahan terhadap goresan. Dengan luster kilau kaca atau vitreous luster, memberikan permukaan yang berkilau saat dipoles. Korundum memiliki sistem kristal trigonal atau rombohedral, sementara transparansi dapat bervariasi dari transparan hingga buram. Dengan batu yang lebih transparan, biasanya lebih berharga. Safir dan ruby. Safir adalah semua korundum selain merah. Warna biru disebabkan oleh jejak besi dan titanium. Tersedia dalam berbagai warna seperti kuning, hijau, ungu, dan pink, yang disebut fancy safir, yang disebabkan oleh kombinasi elemen jejak yang berbeda. Korundum berikutnya ialah ruby. Ruby adalah korundum berwarna merah yang disebabkan oleh kromium. Semakin kaya warna merahnya, semakin bernilai batunya. Fenomena optik dan varietas korundum. Korundum memiliki berbagai variasi yang bisa dibedakan berdasarkan tingkat kejernihan, fenomena optik, dan penampilan fisiknya. Ada perbedaan yang signifikan antara korundum yang tidak terlalu transparan, seperti ruby star, ruby daging, ruby gandola, dan safir star, dengan korundum yang transparan. Berikut penjelasan kedua jenis korundum tersebut. Safir dan ruby transparan. Pada safir, terutama safir biru, transparansi tinggi dengan warna biru cerah dan bersih, merupakan faktor penentu utama nilainya. Batu yang transparan biasanya dipotong faset untuk memaksimalkan pantulan cahaya, yang menciptakan kilauan yang mempesona dan meningkatkan daya tarik visual. Varian korundum yang transparan memiliki kejernihan tinggi, dengan sedikit hingga tanpa inklusi yang terlihat. Pada ruby, warna merah yang jenuh dan seragam dengan kejernihan yang baik, membuatnya sangat bernilai, terutama untuk ruby dengan warna yang intens seperti pigeon's blood. Lalu apa keunggulan batu transparan? Nilai batu yang transparan sering lebih tinggi dibandingkan dengan batu yang buram, karena kilau dan pantulan cahaya yang lebih tajam. Potongan faset pada batu transparan akan memancarkan kilauan yang kuat, karena cahaya dapat lebih bebas melewati batu dan memantul di dalamnya. Batu-batu transparan sering digunakan untuk perhiasan mewah, karena estetika dan penampilan yang lebih bersih. Korundum yang tidak terlalu transparan. Pada segmen ini, kita pakai penamaan atau istilah lokal saja ya bro, biar mudah dipahami. Yang pertama adalah ruby star atau safir star. Varian ini memiliki fenomena asterisme, yang menghasilkan bentuk bintang pada permukaannya saat dipotong cabochon. Fenomena ini disebabkan oleh inklusi rutil, serabut kecil seperti jarum, yang berorientasi dalam pola tertentu. Ketika cahaya mengenai batu pada sudut yang tepat, pola bintang dengan 6 hingga 12 sinar muncul. Rutil sendiri adalah salah satu mineral yang termasuk dalam kelompok titanium dioksida. Mineral ini terkenal karena kilauannya yang seperti logam, warna-warna yang bervariasi, serta penggunaannya dalam berbagai bidang, mulai dari perhiasan hingga industri. Ruby star dan safir star tidak terlalu transparan, biasanya lebih buram atau semi-transparan, karena inklusi yang ada di dalam batu. Seperti ruby, safir juga bisa menunjukkan fenomena asterisme bintang atau chatoyanchi atau mata kucing. Meskipun demikian, keindahan fenomena bintang membuat batu-batu ini sangat dicari dan berharga. Berikutnya adalah ruby daging.
Rubi daging adalah istilah yang merujuk pada rubi dengan warna merah yang lebih buram dan tidak transparan, seringkali menyerupai warna merah daging. Batu ini tidak memiliki kejernihan seperti rubi berkualitas tinggi, namun tetap memiliki daya tarik tersendiri karena warnanya yang kuat dan solid. Inklusi dalam rubi daging sering membuatnya tidak terlalu jernih, tetapi warna yang dalam dan solid menjadikannya populer, terutama untuk pemotongan cabochon. Lanjut, ada rubi gondola. Rubi gondola biasanya juga merujuk pada rubi yang memiliki warna lebih gelap dan tidak terlalu jernih. Rubi ini seringkali lebih gelap daripada rubi daging. Seperti rubi daging, rubi gondola lebih buram dan kurang transparan dibandingkan rubi murni yang transparan, namun memiliki nilai tersendiri dalam koleksi batu. Korundum transparan lebih dihargai karena kejernihan dan kilauan yang dihasilkan dari pemotongan faset. Dengan sedikit atau tanpa inklusi, menjadikannya lebih mahal dalam kategori permata. Sedangkan rubi star, rubi daging, rubi gondola, safir star lebih buram, memiliki inklusi yang membuatnya kurang jernih. Tetapi fenomena optik seperti asterisme atau warna solid memberikan nilai tersendiri. Jadi, meskipun korundum yang buram atau tidak terlalu jernih tidak menunjukkan kilauan seperti batu yang transparan, batu-batu ini memiliki daya tarik visual dan fenomena optik yang unik, menjadikannya sangat dicari dalam dunia perhiasan. Inklusi pada korundum. Korundum sering memiliki inklusi alami mirip seperti sutra yang adalah serabut rutil atau inklusi mineral lain yang dapat mempengaruhi nilai dan kecantikan batu. Berikut adalah daftar penjelasan inklusi yang biasanya terdapat pada batuan korundum. Silahkan di-pause atau di-screenshot kalau mau dibaca-baca ya bro. Serupa tapi tak sama. Ada beberapa batu yang memiliki nama atau istilah yang dimirip-miripkan dengan safir. Misalnya kianit yang sering dijual dengan nama safir Australia, secara warna memang sangat mirip, namun dalam hal komposisi mineral dan tingkat kekerasan jauh berbeda. Selanjutnya, ada batu iolit. Nah, batu ini pun memiliki kesamaan warna yang sangat mirip dengan blue safir. Iolit sering dijual dengan nama safir mata udang. Pada zaman dahulu, spenel merah sering dikira sebagai rubi. Hal ini disebabkan karena kedua batu permata tersebut memiliki warna merah yang serupa, dan kadang ditemukan di daerah yang sama dengan tambang batu rubi. Setelah perkembangan ilmu gemologi modern, perbedaan antara rubi dan spinel merah menjadi jelas. Treatment pada korundum. Korundum sering menjalani berbagai treatment untuk meningkatkan warna dan kejernihan. Yang pertama adalah heat treatment atau pemanasan, proses yang paling umum untuk memperbaiki warna dan menghilangkan inklusi. Berikutnya adalah diffusion treatment, yaitu menambahkan elemen tertentu pada batu untuk memperkuat warna. Misalnya difusi berilium, digunakan untuk mengubah safir kuning kehijauan menjadi warna jingga hingga merah. Diffusi titanium digunakan untuk meningkatkan efek bintang pada safir bintang. Diffusi cobalt digunakan untuk menghasilkan safir biru gelap. Selanjutnya adalah filling treatment, yaitu mengisi retakan dengan kaca atau resin untuk meningkatkan kejernihan. Tujuan treatment ini adalah membuat batu lebih menarik dan meningkatkan daya jual. Namun tentunya akan berpengaruh terhadap harga jual. Batu yang tidak ditreatment lebih mahal dan langka, sedangkan batu yang ditreatment cenderung lebih terjangkau, tetapi tetap menarik secara visual. Lalu bagaimana cara mengetahui treatment? Yaitu dengan menggunakan alat gemologi seperti mikroskop untuk memeriksa inklusi dan pola penyebaran warna. Dan tentunya untuk memastikan adalah dengan membuat sertifikat dari laboratorium gemologi terpercaya. Safir dan rubi sintetis. Batu sintetis dibuat di laboratorium dengan komposisi kimia dan struktur kristal yang sama dengan batu alami. Contoh terkenal dari korundum yang diperdagangkan diantaranya King Sapphire, safir sintetis dengan warna biru tua yang menawan, merah siam, rubi sintetis dengan warna merah menyala yang populer di pasar, American Star, safir sintetis dengan efek star yang dramatis dan sangat seragam. Safir dan rubi sintetis lebih terjangkau dan sering digunakan sebagai alternatif batu asli. Sintetis batu ini juga digunakan dalam teknologi modern, seperti laser, lensa kamera, kacamata, kaca jam tangan,
serta komponen jam tangan mekanik. Jadi, itulah keindahan dan keunikan korundum, safir dan ruby, serta efek star yang menawan. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, komen dan nyalakan lonceng notifikasi untuk video-video seru lainnya tentang dunia perbatuan. Sampai jumpa di video berikutnya.